Selamat pagi semua. Terima kasih kalian sudah hadir. Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Febri mempersilakan untuk depan untuk mengawali kita dengan doa. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Mari kita mengawali pembelajaran kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tuhan sekalian surga. Puji dan terima kasih kami haturkan dari hati. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam perjalanan kami dari sekolah dari rumah kami hingga Engkau memberikan kami dengan selamat di sekolah ini. Ya Bapa, pada saat siang hari ini kami akan lanjut dengan pembelajaran kedua. Ya Bapa, kami mohon berkat nyata Roh Kudus-Mu agar kiranya Roh Kudus-Mu turun dalam hati dan pikiran kami, agar kiranya materi yang disampaikan oleh Guru dapat kami ingat dan kami simpan dan dapat berguna bagi diri kami sendiri untuk menjadikan kami pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kami juga dalam doa kami yang di pada hari ini belum bisa berkumpul bersama kami. Doa mereka, semoga mereka, agar kiranya dalam pertemuan selanjutnya kami dapat berkumpul bersama-sama untuk belajar bersama-sama. Ya Bapa, hari doa dan permohonan yang kami lakukan kehadirat-Mu dengan Tuhan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Agustinus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih Febri. Pertanyaan, kalian sudah pernah ya membahas tentang berpikir profesional dan algoritma pemrograman. Saya yakin kalian semua sudah pernah ya waktu di kelas dulu. Nah, seperti kalian tahu bahwa struktur algoritma pemrograman, yang pertama itu ada 4 ya. Yang pertama mendefinisikan masalah, menyusun langkah-langkah dan kemudian perbaikan. Nah, dimulai dengan mendefinisikan masalah. Jadi langkah pertama dalam membuat algoritma adalah mendefinisikan masalah yang diselesaikan secara logika atau secara rigid. Dan yang kedua adalah penyusunan langkah-langkah. Penyusunan langkah-langkah itu adalah algoritma disusun. Algoritma disusun secara selangkah-langkahnya dan logis dan berurutan untuk mencapai sebuah solusi dan masalah yang telah didefinisikan. Yang ketiga itu adalah pengujian perbaikan. Pertama, algoritma telah disusun harus diuji dan diperbaiki. Jika ditemukan kesalahan atau ketidakefisien, dapat memastikan solusi yang tepat. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari algoritma pemrograman. Yang pertama adalah algoritma berstruktur, algoritma flowchart, algoritma dalam kode, dan algoritma rekursif. Yang pertama itu adalah algoritma berstruktur, algoritma yang dinyatakan dalam bentuk bahasa dengan tingkatan yang tinggi, mirip dengan bahasa manusia namun terstruktur dan logis. Nah, kalau flowchart sendiri itu adalah algoritma yang digambarkan dalam bentuk diagram kalian. Saya sudah pernah tahu, Guru sudah jelaskan tentang flowchart, mulai dari start, ada input-inputnya, prosesnya, ada decision-nya, keputusan, yes or no, dan seterusnya. Dan berikut adalah algoritma dalam kode. Algoritma yang dinyatakan dalam bentuk kode program pada bahasa pemrograman tertentu seperti Python, Java, atau C++. Terus yang berikut adalah algoritma rekursif. Jadi algoritma rekursif ini adalah algoritma yang memecahkan masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menjelaskannya dengan cara yang sama dan berulang-ulang. Oke. Yang berikut adalah perancangan algoritma pemrograman. Nah, perancangan pertama adalah seperti tadi Guru jelaskan, yaitu definisikan masalah. Ya, yang pertama, langkah-langkah pertama dalam merancang algoritma adalah memahami masalah yang harus diselesaikan secara jelas dan terperinci. Yang kedua adalah tentukan input-output. Input-output itu jadi identifikasi data yang dibutuhkan sebagai input dan tentukan output yang diharapkan dari algoritma. Yang ketiga adalah pembuatan atau rencana. Jadi kembangkan ide-ide untuk memecahkan masalah, lalu membuat rencana langkah-langkah yang sistematis. Jadi membuat sebuah program itu harusnya kita mempunyai rencana. Kita harus punya konsep. Kira-kira kita membuat program apa ini? Nah, kita harus pertama kita harus definisikan masalah dulu. Kita harus tahu kita buat program ini atas dasar apa. Misalnya ada permasalahan di tempat ini. Kira-kira solusi apa yang kita buat program tersebut agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah empat adalah evaluasi dan revisi. Nah, tentunya sebuah program juga punya evaluasi dan revisi. Lanjut yang berikut adalah implementasi algoritma pemrograman. Nah, setelah merancang algoritma, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Seperti itu, jadi menjadi program komputer yang dapat dijalankan. Implementasi algoritma melibatkan pemilihan bahasa pemrograman yang tepat, penulisan kode sumber, dan pengujian program. Penulisan kode sumber membutuhkan ketelitian dan pemahaman sintaks bahasa pemrograman yang digunakan. Kemudian program dilakukan untuk memastikan algoritma berjalan dengan benar dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. Jadi ketika kita membangun sebuah aplikasi atau program, tentunya kita punya harapan ke depan. Kita membangun aplikasi tersebut bisa membantu apa? Bisa meringankan pekerjaan kita dan seterusnya. Bukan membangun program yang hanya merugikan kita. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang berikut adalah terakhir materi tentang coding dan kecerdasan buatan. Oke, coding dan kecerdasan buatan. Nah, ini sangat menarik ya. Ini sangat menarik. Jadi yang pertama itu kita lihat. Jadi KKA. Jadi KKA itu singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, KKA ini akan diterapkan dalam kurikulum
tanpa mungkin ya penundaan. Jadi ini adalah program baru dari pemerintah untuk semua yang ada di Indonesia. Jadi ini namanya KKA. Nah, next berikutnya adalah melalui KKA nasional tujuan dan karakteristik dan elemen. Yang ketiga adalah konsep berpikir profesional. Bagaimana saya sudah tadi jelaskan. Dan yang ketiga ini adalah etika dan risiko kecerdasan artifisial. Nah, kalian lihat di sini gambarnya etika risiko kecerdasan artifisial. Jadi generatifnya KKA itu ada 5. Yang pertama konsep dasar KKA generatif, implementasi, etika penggunaan, risiko penggunaan, KKA generatif dan teknologi efek. Dan yang ketiga ini adalah etika dan risiko kecerdasan artifisial. Nah, kalian lihat di sini gambarnya etika risiko kecerdasan artifisial. Jadi generatifnya KKA itu ada 5. Yang pertama konsep dasar KKA generatif, implementasi, etika penggunaan, risiko penggunaan, KKA generatif dan teknologi efek. Nah, konsep dasar KKA dan KKA generatif. Nah, kalian lihat gambar ini di contoh di sini ada kucing dan anjing. Ini adalah data. Nah, misalnya kalian cari dengan ChatGPT, tolong komputer ini, maka secara otomatis data itu akan memproses di dalam terbang dan dia akan mencari sesuai dengan perintah yang atau prompt yang kita perintahkan. Dan mungkin kita ketik kucing lalu keluarnya anjing. Nah, seperti itu tidak mungkin. Ya. Jadi ini adalah bentuk analisa proses KKA itu sendiri atau kecerdasan coding. Apa tadi KKA? Coding, kecerdasan artifisial. Ya. Nah, yang kedua adalah hak cipta dan kepemilikan. Ini juga penting. Jadi bila mana kalian mengambil sebuah file atau sebuah dokumen di internet lalu ada hak ciptanya dan materi tersebut kalian ingin presentasikan di kelas atau membuat video seperti ini, jangan lupa untuk mencantumkan hasil sumbernya dan juga nama hak ciptanya. Risiko penggunaan KKA. Jadi di sini ada 3. Yang pertama potensi penyalahgunaan dan hoax. Yang kedua adalah bias data dan hasil, dan ketiga adalah pelanggaran privasi dan keamanan data. Oke, yang pertama itu adalah kita bisa tahu bahwa KKA generatif memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan teks, gambar, video, dan audio yang tampak realistis dan meyakinkan. Nah, namun di balik manfaatnya teknologi ini juga menghadirkan risiko besar. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan dan penyebaran hoax, palsu atau menyesatkan. Jadi seperti kalian sudah pasti, generasi muda kalian sudah pasti tahu, oh ini adalah hasil KKA, ini adalah hasil AI, hasil editing. Kalian bisa tahu ya, jadi jangan sampai tertipu. Lihat video-video ini nanti tiba-tiba ada untuk tiba-tiba orang mati bisa bicara. Nah, seperti itu kan biasa, ada AI seperti itu. Jadi hanya menggunakan foto saja, kita bisa membuat foto tersebut bergerak, bahkan bisa berbicara, menyebut nama kita Pak. Jadi jangan kita sampai tertipu. Seperti juga ada penipuan menggunakan foto atau wajahnya orang-orang seperti itu. Jadi misalnya yang Pak Guru terakhir kemarin lihat itu viral itu yang mereka menggunakan wajah artis ya, wajah artis untuk menipu, mengatakan bahwa mendapatkan hadiah imbalan segera hubungi sekian nomor sekian. Nah, itu juga salah satu penipuan. Jadi teknologi memang sangat penting, tapi ada beberapa oknum yang menggunakan teknologi tersebut sebagai uang untuk menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain. Yang kedua adalah bias dalam data dan hasil. Jadi KKA itu dibangun dengan dasar data yang tidak lengkap, tidak akurat, tidak relevan, ataupun tidak ada adil dalam menjadi ancaman Indonesia. Data yang digunakan oleh KKA dapat mengubah bias dari kesalahan, ketimpangan atau prasangka yang muncul. Prasangka yang muncul karena faktor-faktor seperti kesalahan pengukuran, kesalahan pemberian, kesalahan sampling. Ya. Jadi kita harus benar-benar menggunakan KKA itu dengan hati-hati. Juga data yang kita juga harus data yang benar. Ya. Yang ketiga adalah pelanggaran privasi dan keamanan data. Kita akan dapat mengumpulkan data, menganalisis dan memanfaatkan data dalam skala yang besar. Jadi pelanggaran privasi dan keamanan data sendiri juga kita harus tahu bahwa jangan sampai kita membuka privasi kita sendiri. Kalau kita tidak tahu kita punya HP sudah dihack dan sebagainya. Artinya seperti itu sudah dijelaskan. Misalnya kalian punya akun, kalian ada paket punya teman kerja, nah saat itu kalian lupa mengeluarkan uang jatuh lokal kalian punya akun. Nah saat dipakai oleh teman, mungkin bukan temanmu tapi temannya gitu, yang kalian tidak kenal, dia buka, mungkin memasuk WA. Nah ya, ternyata masuknya itu WA kalian, tapi temannya kalian tidak tahu dia punya laptop karena sudah dikirim oleh temannya. Nah mungkin dari situ dia melakukan penipuan menggunakan data diri kalian. Jadi privasi dan keamanan data itu sangat penting. Jadi untuk kalian kalau muda jangan sampai kalian terjerumus seperti itu. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan teknologi, juga jangan sampai seperti yang tadi penipuan dan juga mudah percaya dan hoax.
Ya, dari kali itu adalah teknologi deepfake. Nah, ini adalah contoh gambar teknologi deepfake. Jadi di sebelah sini itu ini adalah contoh teknologi gambar deepfake, dan di sebelah itu contoh gambar yang asli ya, pribadi. Jadi kalian bisa tahu, jadi deepfake itu misalnya kita menggunakan foto orang lain. Sekarang yang kalian bisa lihat di AI hanya modal muka saya, tapi postur tubuh semua kita ikut orang lain punya. Kita gunakan jas, padahal fotonya biasa saja. Pakai jas, tapi tiba-tiba masuk pakai jas, duduk di kursi, ada harimau di samping lagi, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan deepfake. Jadi kita harus bedakan mana foto yang asli dan mana foto yang editan. Jadi intinya seperti itu, yang asli atau palsu. Kita harus tahu mana ini editan, mana ini asli. Jadi kalian bisa tahu kok. Dan sebagian ini pasti asli lah, tidak mungkin editan. Karena itu asli. Dan kalau sini pasti edit kan. Jadi itu adalah maksudnya deepfake. Nah, model keempat ini adalah pengenalan kecerdasan artifisial sederhana. Jadi sistem atau perangkat lunak yang meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas tertentu menggunakan algoritma disebut dengan kecerdasan artifisial atau KA. Meskipun tidak memiliki kesadaran atau pemahaman seperti manusia, KI dapat memproses data dengan cepat dan memberikan jawaban yang tepat dalam berbagai konteks komunikasi. Chatbot, asisten virtual, dan sistem penerjemah otomatis adalah contoh umum dari komunikasi sederhana. Jadi kalau misalnya kalian pergi tur keluar, kalian tidak mengerti misalnya bahasa-bahasa tempat tersebut, kalian bisa menggunakan chatbot atau translate yang bisa ada gitu. Jadi saya tidak ngerti, kita kasih bicara, kita pasti kita bisa pakai OTT yang masuk ke jadi mempermudah kita untuk berkomunikasi. Berikut adalah chatbot. Chatbot adalah program yang dapat mempelajari data dan menjawab pertanyaan mereka. Pengguna dapat menggunakan asisten virtual seperti asisten Siri. Kalau Siri kan biasa di iPhone ya, tidak salah. Misalnya Siri hari ini jam berapa? Hari ini cuacanya bagaimana? Dia menjawab. Terus atau Alexa untuk melakukan aktivitas komunikasi seperti mengirim pesan atau mengatur jadwal. Selain itu teknologi penerjemah seperti Google Translate bisa otomatis menerjemahkan teks dan suara menggunakan orang berbicara satu sama lain. Kalau di sebelahnya masuk kumur-kumur, ngomong jelas lah, pasti mereka bisa baca. Karena itu bukan bahasa yang terkenal dalam sistem. Tapi kalau misalnya bahasa Jawa itu kalau tidak salah ada bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu kayak cuma dulu orang Flores, kamu pakai bahasa Flores, dan belum translate bisa lah. Karena mungkin bahasa tersebut belum termasuk ya, belum masuk dalam sistem. Kalau bahasa Inggris, bahasa luar, Jepang dan sebagainya pasti semua sudah. Ya, itu berikut adalah jenis perangkat kecerdasan artifisial untuk komunikasi. Seperti tadi, chatbot, asisten virtual, otomatis, sistem pengenalan suara. Nah, kalau chatbot tadi, caranya membantu pengguna menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis ya. Mungkin sama ya, membantu pengguna mencari informasi dan pengenalan jadwal untuk asisten. Terus, otomatis, sistem pengenalan suara membantu pengguna untuk merubah ucapan menjadi teks atau sebagainya. Kita bicara terus dari suara seperti itu. Terus yang berikut adalah kalian buka Canva, saja dulu. Canva di Canva itu kan juga kita bisa menggunakan AI. Nah, coba kalian cari di situ Canva. Judulnya stop bullying di sekolah. Slogannya itu bersahabat tanpa menyakiti. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini poster yang baru masuk itu seperti ini. Jadi poster ini yang baru buat ini, baru buat di Canva. Jadi dengan form seperti tadi slogannya, jadi stop bullying di sekolah dan kebaikan adalah kekuatan. Jadi bersahabat tanpa menyakiti. Jadi bagaimana caranya? Kalau misalnya kalian bikin poster seperti ini yang baru suruh dengan slogannya bersahabat tanpa menyakiti, kalian cari di Canva, tapi tidak ada slogan seperti ini. Berarti kalian harus berpikir apa yang harus buat. Nanti harus bikin tulisannya slogannya dengan sendiri. Nah, slogannya ini kalian bisa cari juga di ChatGPT, slogan tentang bersahabat atau jadi itu saya melihat bahwa latar belakangi oleh sebuah sekolah, ada guru sekolah, dan juga ada beberapa anak yang membuli temannya, becek. Nah, jadi di sini mereka membuang sampah ada temannya. Dalam pelajaran sendiri juga mengajarkan kita untuk tidak melakukan bullying, baik itu secara fisik maupun secara non fisik. Ya. Ini adalah sebuah ilustrasi gambar poster. Contoh poster yang terus keluar misalnya buatkan saya materi tentang 11 jelaskan ini itu apa yang sudah dilakukan tapi kalian harus bisa menggunakan prompt yang lebih lagi. Misalnya tolong buatkan saya skrip 11 tentang penjualan dan item-item yang saya butuhkan adalah sebagai berikut. Dan juga gunakan misalnya
gunakan tambahkan script untuk menghapus. Nah, saya ingin menghapus data tersebut, secara otomatis bisa dihapus. Nah, jadi menggunakan prompt yang detail seperti itu. Dan ChatGPT akan membantu kita sesuai dengan prompt. Jadi ChatGPT itu akan terbaca dan akan mencari informasi yang baik dan tepat itu tergantung prompt yang kita berikan atau perintah. Gitu. Jadi perintah yang prompt berikan itu sesuai. Ya, seperti itu. Jadi usahakan gunakan yang baik ya. Oke. Nah, setelah kita bagus sudah masuk kalian untuk membuat poster, sekarang coba kalian masuk ke Google Colab. Sudah Google Colabnya. Nah, sekarang coba Christian buka Google Chrome. Oke, klik salah satu ini saja. Oke, nah tulis itu ChatGPT. Tulis itu ChatGPT ya, oke. Oke. Nah, sekarang tulis di sini, tolong buatkan saya script Python. Tolong buatkan saya script Python. Python, dengan menggunakan Google Drive. Google Drive. Nah, setelah aku mengetikkan proses ini, nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Enter. Oke, nah ini masih ada keluar, scroll ke bawah. Nah, ini coba baca kata tersebut atas. Nah, lihat, siap, saya membuatkan satu script itu yang bisa dipakai di Google Drive. Script ini berupa kumpulan contoh, if, else, operasi matriks, voting, simulasi pembacaan suhu, dan menyimpan hasil yang mudah terbaik. Nah, di bawah, nah itu adalah contoh script. Nah, coba sekarang Christian klik copy, nah buka tab baru, nah ketik situ Google Colab, ya, nah scroll ke bawah, ini, ya, di script yang tadi kita copy itu open Colab, sudah, jadi kalian semua ikuti sama seperti ini ya, sudah, oke, kalau sudah new, tutup. Tadi sudah di-copy ya? Oke, nah sekarang coba paste script tadi. Paste. Rekaman, copy sudah. Copy keyboard. Copy. Klik. Copy. Copy. Nah, oke, kalau sudah seperti ini coba tekan play. Oke. Dan kelihatan. Oke. Sudah pas. Lagi. Nah ini. Oke. Terus. Sudah. Ke atas. Turun bawah. Terus lagi. Coba salah satu detik. Nanti di sini coba kembali ke ChatGPT. Oke, scroll ke bawah. Nanti terus di bawah sini. Nah, terus buatkan saya script yang benar. Buatkan saya script Python yang benar. Tentang penggunaan if. Ya, nah, oke, scroll bawah. Ya, bawah. Siap, oke ini. Oke, ya, oke, kembali ke Google Colab. Ini sebenarnya, terus file, terus open, dan terus scroll bawah, terus scroll ke bawah. Oke, berarti saya sudah close. Oke, coba di copy tadi. Copy paste. Copy.
Olvi, siap. Ya. Coba satu. Ya. Hapus, hapus. Oke, kita lopet, klik sini, pilih lopet, tulis lopet, keyboard lopet, dan lopet, klik lopet, oke paste, jangan paste, ya buat kerja, ini semua ya, udah hapus, kontrol ya, Oke, terus kembali ke script itu tadi, activity. Ya, yang ini, copy. Bukan lopet. Ya, pas ya. Nilai kamu D kurang. Jadi, seperti ini ya. Jadi, ChatGPT, kalian copy skripnya, kalian salin dulu di notepad. Kalau kalian bisa langsung copy dari ChatGPT boleh, langsung dipastikan di Google Drive ya seperti ini. Untuk ulangi lagi ya, misalnya kalian mau tambahkan lagi kode, kalian tinggal pilih saja klik kode, ya. Tambahkan seperti ini. Setelah itu sekarang coba kalian cari lagi skripnya. Misalnya di sini kalian lihat skrip, di sini skrip untuk menentukan umur, ya umur. Jadi bisa sih baru copy skripnya. Ini, ya, copy. Setelah itu baru ke sini, baru paste di sini. Nah, ya di sini skripnya. Di sini skrip untuk menentukan umur. Jadi kamu umur itu berdasarkan kategori, misalnya 16 itu apa? Dewasa, remaja, sampai orang tua. Nah, ini lihat, jika umurmu lebih besar daripada 18, kamu sudah dewasa. Nah, sama seperti tadi. Nah, coba sekarang kita klik yang ada play seperti ini. Nah, ini masukkan untuk kamu. Misalnya kamu dirumuskan umur jam 4, berarti kamu kira-kira masuk berapa? Kamu sudah dewasa, kamu masih produktif. Coba kalau kita masuk 17, kita balik lagi, kita masukkan 18. Dan kamu sudah dewasa, kamu masih produktif. Misalnya kalau kamu masukkan 65 tahun, contoh, kamu sudah dewasa, kamu sudah manusia. Ya, dari scroll ke atas Christian. Ya, jadi ini tadi nilai di bawah. Tadi menggunakan seperti itu. Coba sudah waktu yang sisa, coba kalian gunakan ChatGPT dan cari satu file script sudah. Coba. Coba. Oke, mungkin pelajaran kita tentang data. Aku mengharapkan ke depan bahwa pelajaran KI ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam lingkungan sekolah. Jadi pada intinya gunakan teknologi dengan bijak dan juga harus tahu informasi-informasi yang benar, jangan percaya dengan informasi-informasi yang hoax. Terus yang berikut adalah harus paham tentang penjelasan protokoler. Jadi sini kita menggunakan protokoler, jadi protokoler ke depan kalian bisa kembangkan sendiri aplikasi-aplikasi atau program-program yang bisa membantu pekerjaan kalian agar lebih mudah. Oke, mungkin itu saja penjelasan Pak Guru pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya kalian dan juga partisipasi kalian dalam proses pembelajaran ini. Oke, untuk itu nanti Pak Guru akan kasih tugas. Coba kalian cari lagi nanti skrip Google-nya, kalian cari untuk menentukan kriteria untuk mencari suhu, ukuran suhu. Misalnya, kalau misalnya di atas 6 derajat, 16 derajat, berarti suhunya sangat dingin. Kalau misalnya 26 derajat ke atas, berarti suhunya apa? Agak kurang dingin kah? Pokok apalah bahasanya kalian. Seperti halnya tadi, 16 tahun berarti kamu masuk remaja, kamu apa produktif dan seterusnya. Jadi kalian mencari program untuk ukuran suhu, ya berdasarkan derajatnya. Jadi semakin besar derajatnya berarti semakin apa dia? Ya berarti kalau semakin kecil derajatnya berarti semakin dingin. Ya, oke itu saja. Nanti jangan lupa untuk dikumpulkan nanti minggu depan ya. Ya. Oke. Untuk itu Pak Guru minta siapa lagi yang bersedia untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini?
Oke, kalau itu Pak Guru langsung saja Kevin sudah berapa untuk menutup upacara kita pada pagi hari ini. Pak Kevin, Pak Guru silakan. Semoga materi ini semua Bapak Guru dapat mengerti banyak semua. Yang doakan Tuhan, ya, sudah terus. Ini kata terima kasih.